Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat Kebun Indra Tarigan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat larutan AB mix untuk tanaman buah. Nah, dengan mengetahui bagaimana cara membuat larutan AB mix tanaman buah ini, saya pikir kita akan mendapat banyak keuntungan, terutama para praktisi, para penghobi hidroponik. Nah, saksikan videonya sampai selesai dan jangan di skip karena banyak sekali keterangan dan informasi yang sangat penting pada setiap adegan videonya, agar kita semua bisa mempraktekkan dan bisa ikut membuat larutan AB mix ini dengan baik dan sempurna nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menepati janji saya untuk membuatkan racikan nutrisi AB mix untuk tanaman buah. Nah, selain tanaman sayur seperti sawi, selada, pakcoy, pagoda, dan lain-lain yang bisa kita tanam secara hidroponik, beberapa tanaman buah juga bisa kita lakukan penanaman dengan sistem hidroponik. Misalnya melon, semangka, anggur, tomat, cabai, dan masih ada beberapa lainnya. Nah, menanam dengan sistem hidroponik ini memang akan memberikan beberapa keuntungan ya, karena memang biasanya kita tidak terlalu perlu repot, hanya saja kita mungkin memerlukan untuk memasang instalasi di awal, dan yang paling penting adalah menyediakan nutrisi AB mix. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat larutan AB mix yang sudah kita coba dan alhamdulillah hasilnya bagus. Semoga video ini bermanfaat, tonton videonya sampai selesai ya. Dan oh ya sahabat bisa lihat hari ini saya memakai jaket hoodie bertuliskan Kebun Indra Tarigan. Jaket ini adalah merupakan salah satu souvenir yang akan saya bagikan kepada para sahabat dimanapun berada. Saya memang berniat ketika pertama sekali saya membuat channel ini, baik channel Kebun Indra Tarigan maupun channel Dr. Indra Tarigan, agar saya bisa berbagi edukasi yang saya pikir bermanfaat lah. Saya tidak berniat untuk menghasilkan uang dari sini. Jadi kalaupun misalnya sekarang saya sudah mendapatkan penghasilan dari channel-channel tersebut, saya berencana untuk mengembalikan penghasilan tersebut kepada para subscriber saya dan kepada para penonton saya. Karena itu para sahabat yang belum menekan tanda subscribe, silahkan tekan tanda subscribe, karena setiap bulannya, setiap saya menerima penghasilan dari Google AdSense yang ditransfer ke rekening saya akan kembalikan kepada para penonton yang beruntung untuk saya berikan beberapa souvenir, misalnya jaket hoodie ini, ada juga nanti jaket bomber, tas, topi, dan beberapa gimmick yang saya pikir akan menarik dan bermanfaat. Saya juga sengaja membuatnya dengan bahan yang lumayan bagus karena saya juga kepingin memakai sendiri ya. Itu saja. Kita lanjut kepada video pembuatan AB mix untuk tanaman buah. Kita saksikan sampai selesai ya sahabat ya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam kita membuat larutan AB mix ini, yang pertama adalah 2 jerigen ukuran 5 liter untuk tempat menampung setelah selesai. Kemudian kita menggunakan 2 timba, kita isi air kurang lebih sebenarnya 5 liter nanti, karena kita akan membuat pekatan yang 5 liter. Tetapi saya pikir jangan genap 5 liter karena nanti volumenya akan bertambah setelah kita tambahkan pupuk. Jadi mungkin sekitar 4.700 ml ya, hampir mencapai 5 liter ya. Kemudian pupuk-pupuk. Nah, pupuknya sendiri terbagi menjadi 2, larutan A dan larutan B. Untuk larutan A-nya kita menggunakan Kalnit 840 gram, kemudian ada Kalinitra 230 gram ya. Kemudian untuk larutan B-nya kita menggunakan Max sebesar 380 gram, kemudian ada MAP ini cukup 40 gram saja. Kemudian kita menggunakan MKP 160 gram dan Kalinitra sebanyak 460 gram. Kemudian kita juga menggunakan Vitaflex 40 gram. Nah, ini mohon maaf ya, tadi Kalinitranya terbalik. Yang di B-nya kita pakai Kalinitra yang 460
60, sedangkan yang di A nya kita pakai kali nitra yang 230. Sengaja kali nitra ini kita bagi dua di A dan B agar beratnya menjadi seimbang ya. Jadi kita bagi menjadi dua. Kalau saya masukkan semua ke yang A, maka nanti di larutan B maka kepekatannya sangat berkurang. Nah, kemudian sebelum kita membuat larutannya, pastikan dulu kita memiliki air baku yang standar sebenarnya. Standar air baku itu diantaranya beberapa adalah pH-nya antara 5 sampai 6. Kalau bisa jangan lebih dari 7. Kemudian suhunya mungkin sekitar 21 sampai 26 derajat Celcius, jangan terlalu dingin ataupun terlalu panas. Kemudian TDS atau kepekatan dari air baku yang kita gunakan ini sebaiknya jangan yang pekat. Kalau bisa air baku yang kita pakai ini kurang dari 200 TDS-nya. Tetapi memang kalau dari standar yang kita sudah jelaskan tadi sedikit-sedikit saja berbeda, misalnya pH-nya sedikit saja di atas normal, kemudian misalnya TDS-nya sedikit saja di atas 200, mungkin masih bisa ditoleransi ya. Saya pernah mencoba dengan air baku yang tidak terlalu standar, hasilnya sih masih lumayan bagus sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa menyediakan air baku yang memang standar bagus, alangkah lebih baiknya ya. Sekarang kita campurkan pupuk-pupuk ini menjadi larutan A dan B. Kita saksikan ya, tapi jangan lupa pakai sarung tangan, karena kalau ada luka-luka di tangan, ini bisa menyebabkan rasa perih nantinya. Yuk kita campur ya. Oh ya, para sahabat, semua pupuk yang kita gunakan dalam racikan AB Mix buah ini adalah pupuk dari pabrik Merauke ya. Sebenarnya mungkin boleh saja memakai produk pabrik yang lain, tapi yang sudah kita coba selama ini adalah pabrik Merauke dan hasilnya bagus ya. Ini kita larutkan, harus agak sedikit sabar ya, karena ada beberapa komponennya yang memang dia susah untuk larut. Nah sahabat, ini sudah berhasil kita campurkan sampai larut seluruhnya ya. Tadi ada sedikit adegan tumpah-tumpah, makanya saya skip, tapi caranya sebenarnya seperti itu ya. Pupuk yang untuk larutan A dan pupuk yang untuk larutan B masing-masing dilarutkan secara terpisah. Kalau bisa dengan tangan yang terpisah juga, jangan tangannya campur-campur ya. Kemudian setelah ini selesai, maka kita masukkan ke wadah penyimpanan ya. Kita pakai yang 5 liter. Dan oh ya, para sahabat yang belum menonton cara membuat pupuk AB Mix untuk sayuran, silahkan tonton videonya di link deskripsi. Saya sertakan di link deskripsi nanti bagaimana cara membuat pupuk AB Mix. Jadi keuntungan kita bisa membuat pupuk AB Mix ini adalah kita akan menjadi lebih hemat ya. Dibandingkan kalau kita membeli online, selain susah, tidak semuanya orang bisa membeli online, juga jatuh-jatuhnya akan pasti lebih murah. Nah, nanti juga kita akan coba pengaplikasiannya ke larutan air biasa, kira-kira berapa TDS yang dihasilkan per setiap kita menambahkan 5 ml atau 1 sendok nantinya ya. Airnya kebanyakan sedikit ya. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita mau membuat larutan 5 liter, seharusnya kita nggak usah sampai 5 liter air bakunya. Tadi saya mungkin kelebihan ya. Nah nggak apa-apa, tapi ini masih bisa kita simpan kok. Larutan B, dan ini larutan A-nya ya. Kita bersihkan dulu ya sebelum kita pakai untuk yang larutannya agar tidak tercampur ya. Sebentar ya. Mana lalu itu? Ini kita masukkan dengan cara yang sama ya. Sahabat, jangan buru-buru ditutup videonya. Saksikan sampai selesai, karena setelah ini kita akan ajarkan bagaimana cara pengaplikasiannya nanti ke air baku agar kita bisa mendapatkan TDS
sesuai yang kita inginkan. Nah, yang perlu diingat biasanya untuk tanaman buah ini, kita hanya memakai bermain di TDS-nya saja. Jadi pada masa vegetatif, di mana dia belum masa berbuah, kita bisa menggunakan larutan yang sama, tetapi dengan TDS antara 1000 sampai 1500 saja. Tetapi pada tanaman yang sudah dewasa, di mana dia memang sudah berbuah atau sudah mulai berbunga, kita menggunakan antara 2000 sampai 2500. Nah, jadi nanti kita lihat berapa sih yang kita perlu tambahkan. Kalau misalnya kita mengharapkan yang 1000, 1500, 2000 atau 2500 dari larutan AB Mix yang sudah kita buat ini ya. Lebihnya sedikit sekali kok sebenarnya ya, bisa dilihat sedikit sekali. Ya, mungkin ini jadi pelajaran juga bagi para sahabat nantinya. Jadi kalau waktu kita mau menambahkannya nanti, sebelum kita menambahkan pupuk, airnya memang jangan tepat 5 liter ya, karena nanti dia akan jadi berlebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana kita bisa mendapatkan cairan TDS sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan ditutup dulu ya, mungkin ini informasi yang penting terutama bagi pemula. Yuk kita lihat ya. Nah sahabat, kita akan praktekkan bagaimana cara aplikasi untuk kita mendapatkan cairan atau larutan sesuai TDS yang kita inginkan. Kita harus punya TDS meter, dan ini larutan air baku ya. Ini kita tes dulu air bakunya berapa ppm-nya. Ini bagus sekali ya, di bawah 100. Ini bisa dilihat angkanya 74. Nah 74. Sekarang kita masukkan 1 sendok larutan A, aduk, dan 1 sendok larutan B ya. Nah, setelah kita kasih 1 sendok ini, sekarang kita lihat berapa jadi TDS-nya. Lumayan ya, sahabat ya, 865. Jadi saya pikir kita hanya memberikan sekitar 1 sendok sudah mendapatkan 805 TDS dari larutan baku yang hanya 70 TDS-nya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya 2 sendok ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini 1800 kalau 2 sendok, 1800. Jadi, dari sini kita bisa berkesimpulan bahwasannya kalau kita misalnya menginginkan untuk memberikan pupuk AB Mix yang sudah kita racik ini kepada tanaman buah yang sedang fase vegetatif, masih belum berbuah, masih fase pertumbuhan, maka kita mungkin cukup memberikan sekitar 1,5 sendok. Jadi kalau tadi 1 sendok kita bisa mendapatkan 800, 1,5 sendok kan mungkin antara 1000 ke 1500 sesuai dengan target ya. Sedangkan kalau kita menginginkan untuk memberikan pada tanaman yang sudah berbuah, maka kita bisa memberikan antara 2 sampai 2,5 sendok, karena 2 sendok tadi kita mendapatkan 1800, dan kalau 2,5 sendok saya yakin ya kisarannya sekitar 2500. Saya pikir itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan oh ya, sekali lagi para sahabat, jangan lupa klik subscribe ya, agar para sahabat mempunyai kesempatan setiap bulannya akan saya pilih beberapa orang dari para sahabat, akan saya berikan beberapa gimmick ataupun beberapa souvenir ya yang bisa bermanfaat untuk dipakai. Karena itu jangan lupa selalu tekan tanda subscribe, jangan sampai nanti kalau sudah dipilih karena sudah komen mungkin misalnya di salah satu video kita tetapi tidak subscribe, ya ternyata jadi gugur dong akhirnya, karena memang saya meniatkan untuk memberikan souvenir ini kepada subscriber saya. Kan uang yang saya dapat ke rekening itu kan dari subscriber dan dari penonton, karena itu mungkin ya fair kalau memang saya meminta agar para sahabat mensubscribe channel ini agar mempunyai kesempatan untuk mendapatkan souvenir giveaway dari Kebun Indra Tarigan. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.